Selamat pagi anak-anak Tuhan. Apakah kalian semua sudah siap untuk beribadah? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Ingat ya, kita bukan menyaksikan atau hanya mendengarkan, namun kita bersama-sama terlibat untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Apakah adik siap? Apakah adik siap juga untuk mendengarkan firman Tuhan? Baik, kalau begitu ayo kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama di dalam kebaktian sekolah minggu. Tolong kami Tuhan, dengan hati yang siap kami datang di hadapan-Mu. Pimpinlah kami supaya kami boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman-Mu, boleh berdoa dengan sungguh hati kami. Sehingga kebaktian ini boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memuliakan Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, ayo kita bangkit berdiri. Semuanya berdiri. Langsung mau bertanya pada kalian, pernahkah kalian mengukur tinggi kalian? Dari setahun ke tahun berikutnya atau per bulan? Pernahkah? Atau suatu waktu mama kalian atau papa kalian coba ukur tinggi kalian? Kalian bertambah tinggi atau tidak? Bertambah tinggi atau tidak? Bertambah tinggi. Tentu saja karena kalian dalam masa pertumbuhan. Dan pernahkah kalian bersyukur kalau kalian bertambah tinggi? Harusnya kalian bersyukur dan langsung bersyukur. Tentu saja langsung saat ini sudah tidak dalam masa pertumbuhan. Dan tinggi langsung ya kurang lebih ya segini aja. Langsung bersyukur dalam masa pertumbuhan waktu kecil sampai sekarang. Adik-adik sekalian, bukankah Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa? Ayo, kita kembali bersama-sama dengan penuh semangat nyanyikan How Great is Our God. Betapa besarnya Tuhan kita. Ayo, kita bernyanyi. Let them praise the name of the Lord, for His name alone is exalted. His splendor is above the heavens and the earth. Psalms 148:13. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age,
Yes, He is able. Tuhan sanggup. Yesus Kristus sanggup. Yang buta melihat, dicelikan. Yang lumpuh berjalan. Yang dibelenggu dibebaskan. Yang sakit kusta disembuhkan dan ditahirkan. Berita baik, kabar baik diberitakan bagi orang-orang miskin. Adik-adik sekalian, ini adalah tanda bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah yang diurapi. Bahwa Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan. Adik-adik sekalian, sebentar kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Lause Junaidi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama siapkan hati, naikkan sebuah pujian. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Dan bukan hanya dibaca, tapi juga direnungkan dan dipraktekkan dalam kehidupan kita. Ayo adik-adik, kita naikkan pujian ini. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Halo guys, Miko sekarang lagi video callan nih sama kalian dari sekolah Miko. Sebentar lagi Miko mau masuk ke kelas. Miko mau rajin belajar biar nanti bisa jadi ranking 1 di kelas. Tapi guys, Miko mau kasih tahu sesuatu nih. Miko liatin ya, di depan sekolah Miko ada yang tampangnya udah tua, tapi masih pakai seragam loh. Tiap hari dia cuma nongkrong doang di depan sekolah, kagak mau masuk ke dalam kelas guys. Mungkin malu kali ya, karena pasti dia udah sering naik kelas. Lihat dari tampangnya aja, dia tuh kurang pinter deh. Jadi kayaknya gak lulus dari sekolah. Pantes aja tampangnya udah tua. Badannya juga tinggi besar, tapi tetap masih pakai seragam. Wah, kasihan banget ya guys. Wah, untungnya Miko ini pintar dan rajin belajar. Nih, kenapa badan Miko getar-getar nih guys? Oh, ada video call nih kakak dari kakek Moko. Bentar ya guys, Miko angkat telepon dulu ya. Halo Miko, tes 1 2, tes sound, do re mi fa sol si do. Aduh, Kek Moko, ini bukan rekaman paduan suara, Kek. Gak usah pakai tes sound segala. Ngomong-ngomong, ini kakek kenapa telepon Miko ya? Ada apa nih, Kek? Iya, karena kakek Moko mau cek apakah Miko beneran ke sekolah atau bolos seperti yang kemarin-kemarin. Aduh, kakek Moko jangan bongkar-bongkar rahasia Miko dong. Miko itu bolos cuma hari Selasa sama Kamis doang, Kek. Gak tiap hari kok. Ya itu juga salah Miko. Kamu itu harusnya rajin bersekolah. Gak boleh bolos-bolos. Awas ya, kalau kakek tahu kamu bolos lagi, nanti kakek hukum. Gak boleh main Mobile Legends lagi sampai kamu jadi tua.
seumuran kakek baru boleh main lagi. Waduh, kalau dihukumnya gak boleh main sampai seumuran kakek, berarti Miko gak boleh main sampai 50 tahun dong, kek. Wah, kejam bener hukumannya, kek. Ya, ngomong-ngomong soal umur ya, kek. Ada nih yang umurnya udah besar, tapi masih pakai seragam loh, kek. Pasti dia ini udah sering banget gagal naik kelas, kek. Pasti dia nggak lulus-lulus deh. Nah, sekarang nih kerjaannya cuma nongkrong di depan sekolah, kek. Ya mungkin karena saking malu ya. Kalau dia naik sampai masuk ke dalam kelas, pasti cuma dia sendiri yang besar badannya. Nah, kasihan banget, kek. Hah? Masa sih, Miko? Masa ada anak yang lebih parah belajarnya daripada kamu? Wah, kasihan juga ya. Kira-kira kenapa bisa begitu ya? Apa karena ia kurang pinter? Atau mungkin ini salah orang tuanya nih? Waduh, kakek Moko jadi penasaran nih. Coba Miko panggil anaknya. Kakek Moko mau beri nasihat. Hah, bagus itu, kek. Miko panggilin ya. Bang, abangnya pakai seragam. Sini, Bang. Iya, Bang, sini. Sini cepetan. Kakek saya mau ngomong nih. Iya, selamat pagi kakek. Saya petugas muku-muku dari kepolisian. Ada perlu apa, kek? Ah, loh, Bapak ini bukan siswa. Bapak ini polisi ya? Wah, pakai tas seragam. Waduh, Miko ini gimana sih? Iya, halo kek. Saya ini memang polisi. Dan selama saya bertugas menjaga sekolah ini, memang harus pakai seragam, kek. Tadi kakek panggil saya untuk apa ya? Waduh, maaf Pak polisi. Kakek udah salah paham. Kakek pikir Bapak itu siswa juga di sekolah. Maaf Pak. Wah, nggak ada apa-apa Pak, nggak ada apa-apa. Maaf ya, sudah mengganggu waktu Bapak. Oh, baiklah kalau begitu. Saya permisi dulu ya, kek. Saya harus bertugas kembali. Selamat siang, kek. Loh, kok dia malah pergi begitu aja? Nasehatin dulu, kek. Kasian nanti kalau dia nggak lulus lagi. Miko, dia itu bukan murid sekolah. Dia itu polisi. Seragam yang dipakainya itu seragam polisi, Miko. Masa kamu nggak bisa bedain seragam sekolah sama seragam polisi? Gimana sih kamu, Miko? Lah, seragamnya kan coklat. Sama kayak seragam pramuka Miko. Yang mana Miko tahu kalau dia tuh polisi. Lagian kakek Moko juga belum tahu kebenarannya. Udah langsung pikir dia murid yang gak naik kelas. Gak boleh kayak begitu, kek. Kita gak boleh berpikiran buruk tanpa mencari tahu dulu kebenarannya, kek. Lah. Harusnya kakek yang memberi nasihat begitu. Ya, tapi kamu ada benarnya juga sih, Miko. Kakek juga salah. Sebelum mencari tahu yang benar, malah udah curiga dulu sama orang lain. Jadi salah sangka deh. Kakek jadi ingat nih dengan cerita tentang Tuhan Yesus yang bertemu dengan seorang yang buta. Murid-muridnya juga salah sangka. Mereka pikir kalau orang buta itu mendapat hukuman dari Tuhan karena dosa-dosanya. Yuk,
Coba kita dengerin ya. Kita dengerin sama-sama ceritanya. Ketika Yesus sedang berjalan, ia melihat orang yang sudah buta sejak lahir. Guru, dosa siapa yang menyebabkan dia buta? Dosanya sendiri atau dosa orang tuanya? Kebutaannya tidak berhubungan dengan dosanya atau dosa orang tuanya. Tapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Selama masih siang, kita harus melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Malam akan tiba. Tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dunia ini, akulah terang bagi dunia. Apa yang dilakukannya? Setelah mengatakannya, Yesus meludah ke tangan dan mengaduk ludahnya dengan tanah. Ia mengoleskannya pada mata orang itu. Bersihkan wajahmu di kolam Siloam. Siloam artinya diutus. Maka orang itu pergi membersihkan wajahnya, kemudian bisa melihat. Para tetangga dan orang-orang yang sebelumnya melihat dia mengemis bertanya, "Bukankah dia orang yang biasanya duduk meminta-minta?" Dia orangnya. Aku rasa bukan. Iya, hanya mirip saja. Akulah dia. Lalu bagaimana caranya engkau bisa melihat lagi? Orang yang bernama Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya ke mataku, dan menyuruhku ke Siloam untuk membersihkan wajahku. Lalu aku pergi. Dan setelah membasuh wajahku, aku bisa melihat. Di mana dia? Aku tidak tahu. Wah, Tuhan Yesus baik sekali ya. Ada orang buta dari lahir. Bayangin guys, dari lahir sudah buta. Wah, kasihan banget kan. Tapi akhirnya dia sembuh juga ya. Karena Tuhan Yesus berbelas kasihan kepadanya. Tapi kakek Moko, kenapa di awal cerita murid-murid Tuhan Yesus menanyakan apakah kebutaan orang tersebut adalah akibat dosanya atau dosa orang tuanya ya? Lah, emangnya ada kaitan buta sama dosa kek? Iya, zaman itu Miko, kalau seseorang mengalami kemalangan seperti cacat tubuhnya atau penderitaan karena penyakit, maka orang-orang di sekitarnya langsung menuduh tuh bahwa orang itu pastilah kena kutukan dari Tuhan. Pasti orang itu ada dosanya, sehingga Tuhan murka dan menghukum dengan memberikan cacat atau penyakit. Ya padahal kan gak selalu begitu ya. Contohnya orang buta dalam cerita yang kita saksikan tadi. Orang itu buta bukan karena dia berdosa, tapi
karena Tuhan ingin memakai dia untuk menjadi bukti dari kuasa Allah. Orang itu buta dari lahir agar dunia bisa menyaksikan kuasa mukjizat Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan orang buta dari lahir. Oh, begitu. Wah, jahat sekali ya orang-orang yang menghakimi orang buta itu. Bukannya dihibur karena dia buta, malah dituduh udah berbuat dosa. Makanya kita juga harus hati-hati ya guys. Jangan sampai kita dengan mudah berpikiran bahwa kita lebih baik dari orang lain dan menghakimi sesama kita. Iya betul. Jangan meniru apa yang seringkali dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat menganggap diri mereka lebih baik dan lebih suci dibandingkan orang lain. Maka mereka seringkali menuduh orang lain yang menderita sebagai bentuk hukuman dari Tuhan. Mereka menentukan mana yang baik dan buruk sesuai hati mereka. Padahal apa yang mereka anggap baik belum tentu baik di mata Tuhan. Dan sebaliknya, yang mereka anggap buruk ternyata belum tentu buruk di mata Tuhan. Wah, jadi orang-orang Farisi dan para ahli Taurat itu buta juga ya, Memang mata jasmani mereka bisa melihat, tapi mata rohani mereka itu buta, Mereka buta karena tidak bisa mengenali apa yang baik dan yang buruk, seperti yang Tuhan inginkan. Iya betul Miko. Maka kita sebagai murid Kristus, kita jangan jadi sombong. Berpikir bahwa kita sudah pasti mengenali semua kehendak Tuhan. Sehingga kita berhenti berdoa dan belajar. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang karena kesombongannya menjadi buta secara rohani. Sehingga ketika Tuhan Yesus hadir di depan mata mereka, mereka tidak dapat mengenali Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Nah, jadi kita harus belajar mencari kehendak Tuhan setiap hari melalui doa dan membaca firman Tuhan. Waduh, bahaya sekali ya kalau kita jadi seperti orang Farisi dan ahli Taurat itu. Orang Farisi dan ahli Taurat itu lebih parah daripada orang buta yang cacat tadi, Orang buta itu walaupun dari lahir sudah buta, tapi begitu dia sembuh dan bisa melihat, orang buta itu langsung bisa mengenali Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tapi orang Farisi dan ahli Taurat yang bisa melihat, bahkan sepanjang hidupnya sudah banyak belajar firman Tuhan, malah tidak bisa mengenali siapa Tuhan Yesus. Iya Miko, tapi sekarang Kakek Moko harus pergi dulu ya. Miko juga harus segera masuk kelas kan? Iya, Kalau begitu, Miko tutup teleponnya ya, Ya baik, Dah. Nah, guys, sebelum Miko masuk ke kelas, Miko ingat ada satu nyanyian nih. Yuk, kita dengerin dulu yuk. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang
Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, matanya celik, matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, matanya lagunya udah selesai ya? Ya udah deh, guys, semoga lagu ini bisa ngingetin kita ya, kalau kita harus selalu bersikap penuh kasih seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang mata jasmaninya bisa melihat, tapi ternyata mata rohaninya yang buta, sehingga tidak bisa mengenali kehendak Tuhan. Nah, sekarang Miko mau pimpin doa tutup dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami mau belajar, Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang tidak menghakimi sesama kami, melainkan menjadi murid-murid yang taat, yang selalu mencari kehendak Tuhan dan mengasihi sesama kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik dan selalu mengasihi kami, bahkan ketika kami masih berdosa. Tolong kami ya Tuhan, untuk selalu dapat melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke guys, sampai jumpa minggu depan. Bye. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik. Kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan bawa persembahan kita, dan persembahan hari ini didasari oleh firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 116 ayat 17. Berbunyi demikian, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Adik-adik sekalian, marilah kita membawa persembahan dengan penuh syukur kehadapannya, karena Tuhanlah yang layak menerima ucapan syukur dari kita semua. Ayo kita bawa persembahan. Rencana semula kotak persembahan ini akan kita bawa bersama saat kita kebaktian onsite. Namun pada bulan Maret ini masih belum memungkinkan kita untuk berkumpul bersama. Oleh karena itu,
kalian bisa meminta papa mama untuk membuka kotak persembahan ini dengan hati-hati. Lalu adik-adik dapat hitung uangnya bersama dengan papa mama dan minta tolong papa atau mama untuk lakukan transfer melalui rekening gereja yang langsung tampilkan di layar. Adik-adik, nanti kotak persembahan ini kembali diperbaiki kembali, kita lem lagi dan dapat dipergunakan untuk meletakkan persembahan kalian. Ayo kita bawa persembahan sambil menaikkan puji-pujian. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Ayo kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Semuanya sudah berdiri? Ya, kita berdoa ya. Adik-adik, ikutilah berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami boleh memiliki kesempatan membawa persembahan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, dan bukan hanya uang yang kami bawa, tapi hidup kami sebagai persembahan bagimu. Kuduskanlah kami Tuhan, dan tolonglah kami, supaya kami boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, pakailah kami, hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah menuntun kami dalam kebaktian sekolah minggu dari awal hingga selesainya. Kami rindu satu waktu nanti, kami dapat kembali berkumpul bersama-sama di gereja untuk beribadah. Oh Tuhan, tolonglah kami, dengarlah doa kami. Tuhan, terima kasih. Kami pun mengingat akan pembelajaran firman Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana kami jangan meremehkan orang lain. Namun orang yang cacat sekalipun, orang yang lemah sekalipun dapat Tuhan pakai luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita sudah di penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik, tetap ingat ya apa yang diajarkan oleh Rasul Junaidi, bahwa kita tidak boleh memandang rendah orang lain, namun kita harus memberikan hormat satu dengan yang lain. Adik-adik sekalian, sebentar kalian akan masuk ke kelas aplikasi. Tetap semangat ya, ikuti kelas aplikasi, dan kita akan bertemu kembali minggu depan. Shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.